Pagi hari tanggal 13 Mei 1998, Jakarta masih diselimuti duka akibat tewasnya 4 mahasiswa Trisakti sehari sebelumnya. Di depan kampus, bunga-bunga ditaburkan, wajah-wajah muram menunduk, dan kesedihan menyelimuti jalanan. Namun di balik kesunyian itu, amarah menunggu untuk meledak. Di gang-gang kecil, pasar, terminal, hingga ruang-ruang perbincangan rakyat, orang-orang membicarakan mahasiswa yang ditembak. Suara-suara itu mula-mula lirih, lalu pelan-pelan menggumpal hingga berubah menjadi arus besar yang tidak mungkin lagi dibendung. Menjelang siang, ribuan orang berkumpul di jalanan ibu kota. Mereka datang tanpa komando, tanpa pemimpin, hanya digerakkan oleh kemarahan. Dalam hitungan jam, demo damai bergeser menjadi kerusuhan. Kelompok-kelompok yang tidak dikenal menyusup dan memantik kekacauan. Gudang-gudang dibakar, pusat perbelanjaan dijarah, dan toko-toko dirusak. Pemuda-pemuda berteriak sambil melempar kursi, meja, atau barang apapun ke kobaran api yang berada di jalan. Ruko-ruko dijarah, lalu dibakar hingga api menjalar cepat dari satu bangunan ke bangunan lain. Jakarta seketika berubah menjadi lautan api dengan asap hitam yang menyesakkan. Menjelang sore, keadaan Jakarta kian tak terbendung. Di berbagai sudut kota, aparat keamanan terlihat goyah. Sebagian mundur, sebagian lain seakan lenyap di telan kekacauan. Banyak kesaksian menyebut, sejumlah tentara hanya berdiri menyaksikan penjarahan, tanpa satupun usaha untuk menghentikan. Di sisi lain, ada segelintir petugas yang berusaha melindungi warga, meski jumlah mereka tak sebanding dengan amukan massa. Secara keseluruhan, ibu kota seolah dibiarkan untuk terbakar. Mobil-mobil dibalik, lalu disulut api dan supermarket dijarah tanpa ampun. Karung-karung beras, televisi, elektronik, hingga pakaian diangkut massa yang brutal. Di sudut-sudut kota terdengar tangisan pemilik toko, memohon agar usahanya tidak dijarah dan dirusak. Bahkan, ada beberapa warga keturunan Tionghoa yang sudah putus asa oleh keadaan, menempel tulisan milik pribumi atau pro-reformasi di etalasenya, demi menyelamatkan toko yang mereka miliki. Namun amarah massa yang brutal tidak bisa dibendung. Siapapun yang dianggap bukan pribumi akan jadi sasaran selanjutnya. Malam itu, Jakarta jatuh dalam pelukan kepanikan. Listrik padam di banyak kawasan, menyisakan kegelapan gulita yang hanya diterangi cahaya api dari bangunan-bangunan yang terbakar. Suara letupan tabung gas dari kios-kios yang dilalap api terdengar bersahut-sahutan, menambah suasana mencekam. Warga keturunan Tionghoa memilih berdiam di rumah, mengunci diri sambil menahan napas ketakutan. Sebagian lain bergegas mengungsi. Ada yang menuju bandara, ada pula yang menumpang di rumah kerabat pribumi. Telepon-telepon berdering panik di kantor polisi dan pemadam kebakaran, namun bantuan tak kunjung datang. Aparat seolah lenyap, meninggalkan warga dalam mimpi buruk yang nyata. Keesokan harinya, Kamis 14 Mei 1998, Jakarta benar-benar terjerembab ke dalam puncak kebrutalan. Sejak pagi, ribuan orang kembali memenuhi jalanan. Mereka kebanyakan kaum muda dan warga miskin urban, yang marah sekaligus melihat kesempatan untuk menjarah. Mereka menyerbu pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, hingga pasar-pasar. Kota menjadi lautan massa yang tak terkendali. Supermarket dan swalayan seperti Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana, Borobudur, dan banyak lagi lainnya porak-poranda. Barang-barang diangkut, gedung-gedung dihancurkan, lalu dibakar hingga tinggal puing dan arang. Bahkan gedung perkantoran dan bank pun tidak luput dari amukan massa. Namun yang paling mengerikan terjadi di Plaza Yogyaklender, Jakarta Timur. Siang itu, mal 4 lantai tersebut diserbu ribuan penjara. Entah bagaimana api menyala, merambat begitu cepat, melahap bangunan sementara masih banyak orang terjebak di dalamnya. Panik menjalar ke setiap sudut. Orang-orang berlarian mencari jalan keluar, namun pintu-pintu terkunci dan tangga penuh sesak oleh mereka yang mencari jalan selamat. Dari jendela lantai atas, terdengar jerit histeris. Ada yang nekat melompat demi menyelamatkan diri. Ada pula yang terjebak tanpa jalan keluar, terbakar hidup-hidup. Bau daging hangus bercampur asap hitam menutup langit sore itu, meninggalkan trauma yang tak mudah dihapus. Api di Plaza Jogja baru padam keesokan harinya. Yang tersisa hanyalah kerangka bangunan hitam pekat dan pemandangan memilukan. Ratusan jasad hangus yang tidak lagi bisa dikenali. Di halaman, mayat-mayat itu berjejer ditutup kain seadanya, menebarkan bau kematian yang menusuk hidung. Dalam tragedi ini, diperkirakan 288 hingga 488 orang meninggal, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Dengan segera, gelombang kerusuhan menyebar ke kota-kota sekitar Jakarta. Tangerang, Depok, Bekasi, hingga Bogor ikut bergolak. Kawasan niaga milik warga Tionghoa diserang, pasar dibakar, dan rumah-rumah dirusak.
Di Bekasi dan Depok, massa merangsek ke pusat perbelanjaan dan swalayan, menjarah barang kebutuhan pokok, elektronik, hingga pakaian. Bogor pun tak luput, dengan pembakaran sejumlah bangunan di pusat kota sebagai luapan amarah terhadap ketidakadilan ekonomi yang dirasakan rakyat kecil. Dari Jawa hingga Sumatera, amuk massa menjalar yang didorong oleh rasa muak terhadap krisis yang kian hari kian menghimpit. Sementara kemarahan diarahkan pada kelompok yang dianggap kuat secara ekonomi. Solo terbakar pada tanggal 14 hingga 15 Mei ketika kerumunan menyerang Pasar Gede dan deretan usaha milik warga Tionghoa. Api melalap kedai emas, kios, serta bangunan tua di jantung kota, meninggalkan bara dan abu yang menyelimuti langit malam. Surabaya pada tanggal yang sama juga bergolak. Massa merusak pusat-pusat niaga dan kendaraan di jalan, meski aparat bergerak cepat sehingga kerusuhan tidak melebar terlalu lama. Gelombang itu terus berlanjut ke Palembang, Lampung, hingga Medan. Di Medan, bahkan kerusuhan sudah pecah lebih dulu sejak tanggal 4 hingga 8 Mei, berujung pada belasan korban jiwa, kebanyakan warga sipil yang ikut menjarah lalu terjebak dalam kebakaran atau terinjak dalam kepanikan. Ratusan bangunan rusak, mulai dari rumah, kios, hingga fasilitas umum, menyisakan jejak kehancuran yang sulit dilupakan.